Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak, salam tani, salam pejuang tanah dan air. Ya, kalau dulu pejuang tanah air, nah sekarang pejuang tanah dan air. Karena kalau dulu pejuang tanah air itu perang ya, perang dengan Belanda, perang dengan penjajah. Nah, kalau sekarang pejuang tanah dan air ya yang mengkondisikan atau berjuang dengan tanah yaitu petani, berjuang dengan air yaitu peternak ya, petani, peternak. Nah, makanya saya punya istilah pejuang tanah dan air. Oke, kita berlanjut ke pertanian terpadu Talbisa 1020. Nah, saya akan revisi ya cara nulisnya biar gampang, biar normal. Nah, ini seperti tulisan atau teorinya Pak Bayu 1020. Artinya lahan 1000 meter persegi menghasilkan uang 20 juta per bulan. Bisa nggak? Insya Allah bisa ya. Karena kita akan rencanakan, kita akan rancang, kita akan gambar, dan kita akan hitung ya. Hitung. Nah, mungkin ini nanti ini agak bosen nih ya, agak bosen kalau hitung-hitungan seperti ini ya, atau gambarnya akan stagnan seperti ini ya. Cuman karena ini ngitung uang ya, kemungkinan besar nggak bosen. Ya, oke, ini adalah hitung-hitungan ya. Ini masih hitung-hitungan ya, hitung-hitungan. Jadi apakah hitung-hitungan ini valid ya, nanti Anda buktikan apakah hitung-hitungan ini hitung-hitungan yang standarnya dinaik-naikkan atau diapakan ya, dipoles-poles ya, dipoles-poles supaya orang senang sehingga orang akan tertarik gitu ya. Nah, enggak, ini adalah hitungan dari Talbisa ya yang dibuat supaya Anda nanti bisa mengklarifikasi. Kita juga tidak bisa klaim bahwa hitungan kita ini hitungan normal, hitungan apalah gitu ya. Tapi ini adalah untuk bisa diklarifikasi. Apakah hitungan dari Talbisa yang ingin meraih tanah 1000 meter persegi dengan penghasilan 20 juta. Nah, apakah ini bisa? Nah, ini kondisinya hujan ya, jadi saya tidak tahu nanti suaranya ini akan bagus atau tidak. Ya, yang jelas kita akan bahas. Nah, yang kedua yang jadi titik tolak pemikiran kita juga, kita tidak langsung nanti ini full, dalam pelaksanaannya full, langsung semua full. Nah, kalau semua full itu hanya orang-orang yang berduit saja nanti yang bisa melaksanakan. Atau takutnya kalau full, ada uang, ada dana, kemudian full, kalau gagal, nah sakit juga ya. Nanti ini sebenarnya bertahap, ya bertahap. Jadi ada video atau beberapa video sudah kita rilis ya, bahwa pelaksanaan Talbisa itu bertahap. Bertahap artinya awalnya mungkin jangkauannya hanya 1005, kemudian 1010, 1015, baru 1025. Kemudian ada angka-angka ultimate ya, seperti itu. Nah, ini kita coba ya, ini perhitungan omset per bulan ini saya bikin per tanggal 6 Mei 2025 ya, ini baru saja. Jadi insya Allah ini grace ya. Nah, karena kita basisnya adalah aquacultur ya, aquacultur, dan kita sudah state di depan bahwa utamanya adalah aquacultur lele ya. Kenapa lele? Lele itu karena bisa padat tebar, kedua dia masa panennya pendek ya, ya. Kalau di luaran sana yang pakai pelet pabrikan itu bisa 2 atau 2,5 bulan sampai 3 bulan itu sudah panen ya. Nah, nanti kita akan lihat, kita prediksi kita seperti apa. Nah, kemudian awalnya ya saya akan hitung ini berdasarkan supaya kita bisa belajar, memulainya belajar, artinya tidak langsung mahir ya, hitungan mahir. Hitungan mahir itu
padat tebarnya tinggi gitu ya, padat tebarnya tinggi gitu. Nah, kemudian sudah pinter lah istilahnya. Nah, kita enggak, karena kita baru belajar sehingga tebarnya itu tidak tinggi. Nah, akan kita bahas awalnya yaitu penghasilan atau omset dari ikan atau budidaya lele. Nah, ini omset ya, kita bicara omset ya. Omset itu artinya yang dijual dari panen, nah itu omset. Ya. Belum dikurangi A, B, C, D, dan lain-lain. Nah, kita akan hitung, ya luas kolam adalah 70 meter persegi. Ya, kalau kita lihat di denah ya, kita lihat denah. Oke, kita lihat di sini kolam ada 3 ya, ada 3, tapi yang satu kecil. Nah, satunya ini 80 meter persegi. Karena ini ada yang kecil, karena nanti saya akan buat sama semua, ini saya anggap kolam ini ukurannya 70 meter persegi. Ya, oke, 70 meter persegi. Sekarang kita Excel lagi. Nah, ini 70 meter persegi ya, 70 meter persegi. Kemudian kita akan ada 3 kolam ya, 70 ada 3 kolam. Kemudian tebar bibit kita itu 100 ekor per meter kubik atau per meter persegi ya. Kalau kolamnya tingginya 1 meter, airnya berarti sama dengan 1 meter persegi atau 1 meter kubik, itu kita isi bibit dengan bibit sebanyak 100 ekor. Nah, ini bukan padat tebar. Ini padat latihan, artinya kepadatan yang ditujukan untuk latihan ya. Nah, nanti kalau sudah mahir boleh bisa jadi 200 ya, 300, 250, 300, 400, 500. Bahkan di luaran sana ada yang sampai 1000 per meter kubik, tapi itu sudah suhu ya, suhu. Nah, kita kan istilahnya masih cupu nih. Kita cupu ya 1/10-nya dari suhu lah, itu sudah bagus ya. Nah, kemudian target panen kita, panen isi per kilo itu adalah 8 ekor. Sehingga ya kalau dikalikan panennya 21 dibagi 8 itu ketemunya panennya ada 2625 kg. Jadi 2,6 ton ya. Kebutuhan pakan kita kalikan 2 ya, karena kita akan bikin pelet ya, pelet tapi bukan pelet pabrikan, sehingga kita hitung 2 kalinya FCR-nya pakan pabrik ya. Pakan pabrik itu harganya sekitar FCR-nya itu 1:1 atau 1:1,2. Nah, kita hitung 2 ya, kita hitung 2. Nah, ini harga kira-kira kita hanya pengen tahu saja ini harganya berapa ya. Ini harganya ini harga pakannya ini kiloan pakan ya, maaf, ini kiloan pakan ya, FCR 2 kiloan pakan ya, kalikan ini ya. FCR pakan, nah ini kiloan pakan kalikan ini. Nah, total pakan yang dibutuhkan itu 15.750. Nah, ini kira-kira per bulan sekian. Ya. Nanti kita lihat. Kemudian harga panen per kilogram saat ini di Karawang itu 19.000 diambil ya. Diambil oleh pengepul. Asal ya masuk hitungan sekilo 8 ya, 7 masih boleh. Ya, sekilo 8, sekilo 7, 8, 9 lah. Nah, kalau di bawah itu ya, sekilo 5, sekilo 4 itu harganya turun sekitar 15.000. Nah, kalau begitu omset sekarang kita kalikan ya, angka panennya ini per kilo panen plus harganya, jadi panennya 49 juta untuk 70 meter persegi, 3 kolam ya, 49 juta. Nah, kita hitungnya 4 bulan ya. Kita ini longgar ya. Jadi hitungan longgar, hitungan cupu ya. Ini kita hitungan cupu. Jadi jangan hitungan master. Karena kita masih belajar hitungan cupu, sehingga
kemungkinan besar insya Allah berhasil. Nah, tebal 100 ini juga insya Allah ini ikan akan menjadi lebih gampang bergerak ya, karena gampang bergerak, kemudian leluasa bergerak, ini mengurangi kanibalisme satu, kedua mengurangi rebutan pakan ya. Jadi nanti istilahnya besarnya itu bisa seragam ya dengan 1000 ini. Nah, 1000 ini kondisi air ya akan lebih bagus ya, lebih bagus. Karena pakannya cukup, terus tanahnya bisa mengkondisikan kotoran dengan baik gitu ya. Sehingga ini kondisi yang ideal ya, ideal. Nah, ini kemungkinan besar insya Allah dengan hitungan cupu ini bisa berhasil ya. 100 itu sangat sangat ya, kalau orang ya orang yang sudah mahir diketawain gitu ya. Diketawain pakai ngakak gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Ini kita hitungan. Yang penting kita adalah program kita. Apakah program kita dengan 1000 meter persegi dengan hasil 20 juta per bulan secara terus-menerus itu bisa. Yang penting itu hitungan yang akan kita capai ya. Karena kita pemasukan tidak hanya dari lele, ada dari yang lainnya. Ya, jadi hitungannya seperti itu. Oke, omset per bulan jadinya 12 juta. Nah, ini dari ini kita bagi 4 karena 4 bulan ya, jadi per bulan ini. Nah, ini kenapa bisa seperti ini? Ya bisa, nanti yang kita pola tanamnya kita atur. Artinya kita atur 3 kolam itu sebulan, kemudian baru nanam lagi. Misalnya bulan ini kolam 1, bulan depan kolam 2, bulan kedepannya lagi kolam ketiga. Nah, nanti selanjutnya panen di kolam 1 gitu ya. Atau sebulan kemudian panen di kolam 1 gitu. Jadi ada jeda sebulan. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Karena ini kita ngitungnya per 4 bulan. Kemudian sumber usaha yang lain atau income yang lain yaitu dari ayam kampung pedaging ya. Ayam kampung pedaging. Nah, state kita luas kandang 30. Nah, ini hanya kandang dalam, padahal kita ada umbarannya juga. Ya, kita ada umbaran. Kepadatan per meter 4 ekor ya. Total populasi 120 ekor. Nah, kalau di teori kita itu satu kandang ini harusnya 250. Nah, ini kita sekali lagi karena ini kita hitungan cupu, jadi kita di setengahnya ya, setengahnya kurang. Ya harusnya 250 nih, tapi kita di 120. Nah, kemudian panen tiap 60 hari. Nah, harga per kaki itu 28 hari. 28.000 per kaki. Omset per bulan ya kita kalikan saja 60 kali 28.000. Nah, hasilnya 1,680. Nah, ini hasil per bulan. Ya, hasil per bulan. Ya, harga panen sekian. Kemudian tiap bulan kita bisa mengeluarkan ayam sekian ya, sehingga per bulannya sekian. Nah, 1.680. Kemudian ayam petelur. Nah, ayam petelur karena ayam petelur itu kandangnya bisa lebih mepet-mepet ya, bisa mepet-mepet, bisa ini gitu ya. Nah, ini kita per meternya ada 7. Per meter ada 7. Ini udah longgar ya, udah longgar. Nah, kemudian total populasi 210. 210. Ya, 210. Kemudian telur tiap hari 147. Ini berapa? 0,7 cuma. Ya, ini cuma 0,7. Standarnya 0,8, 0,9. Ini kita 0,7. Ya, karena sekali lagi kita ini cupu gitu ya. Hitungan cupu ya. Kemudian harga telur per ekor per butir ya kita 1.750. Di luaran sana mungkin sekitar 2.000 sampai 250. Ya, ini ayam kampung ya. Ini ayam kampung. Jadi ini murah, jadi kalau kita jual dengan harga segini akan banyak yang beli. Omset per hari ya 257. Kemudian omset per bulan kita kalikan 30. Nah, ini kan 30 karena tadi sudah dihitung ya, per harinya itu hanya 70% yang nelor ya, yang nelor.
sehingga omset per bulan 7.701.750. Nah, namun demikian ya, kalau ayam petelur ini ya, kalau kita belinya ayam yang sudah darah yang siap bertelur umur 4 bulan, biasanya itu harganya terlalu mahal, 80 juta. Nah, ini kita ngitungnya karena kita biaya murah, yang ngitungnya harus belajar dari DOC, dari anak kecil. Nah, ini ngitungnya nanti setelah 6 bulan atau 7 bulan, bahkan mungkin 70%-nya itu setelah 8 bulan gitu. Nah, tapi nggak apa-apa, kita hitung secara rata-rata dulu. Yang jelas nanti perhitungan kita ini setelah 8 bulan ya. Nah, dengan hasil 7.717.500. Nah, kemudian bebek petelur. Luas kandang 30. Nah, bebek ini kita bisa lebih padat daripada ayam ya, karena bebek itu sebenarnya kandangnya 30 tapi umbarannya itu ada sekitar 20 meter persegi ya. Nah, total populasi adalah 210. Telur tiap hari 147, ya ini 0,7 ya, 70%-nya nelor. Harga per butir telur bebek 100-750. Nah, sebenarnya ini bisa lebih besar ya, tapi kita hitungnya sekian. Nah, kemudian telur bebek yang tiap hari dikalikan harga ketemunya 7.717.500. Ini sama dengan ayam. Kita samakan dengan ayam karena harga telurnya sama. Sebenarnya mahalan telur bebek. Ya, seperti itu. Kemudian bebek pedaging. Ya, ini samalah seperti yang tadi ya, tiap bulan. Nah, ini karena 7 ya, bebek lebih padat, 7 ya. Sehingga kita 105, bisa 105. Nah, hasilnya untuk bebek itu per bulan 2.940.000. Nah, itu penghasilan utama kita. Kenapa kita taruh di atas, yaitu lele, ayam kampung, ayam petelur, bebek pedaging, bebek petelur. Nah, sekarang penghasilan yang berikutnya adalah dari sapi. Nah, sapi ini kandangnya 4 meter. Kita memang mau pelihara cuma 1. Total populasi 1. Panen tiap 2 tahun 1. Ya. Harga per bulan itu 6 juta. Harga jual ya, harga jual. Ini bukan per bulan ya, harga jual. Nah, harga jual sekian. Nah, ini sebenarnya bukan tiap 2 tahun, tiap 1 tahun. Salah ya. Nah, sehingga per bulannya dibagi 12 ya. 6 juta harga jual dibagi 12. Nah, ini sebenarnya gimana sih kok bisa seperti ini? Nah, kita di sini sapi itu bukan untuk diperanakkan. Jadi kita beli satu sapi ya, satu sapi yang umur setahun yang harganya sekitar 6 juta. 6 juta kita sapi yang paling murah ya, harganya 6 juta. Nah, kemudian dipelihara selama 1 tahun. Nah, ini harus dipaskan dengan Idul Adha. Nah, dari situ kita akan dapat sekitar 6 jutaan harga jual ya. Harga jual ini sebenarnya harga keuntungan 6 juta ini ya. Nah, kemudian omset per bulannya dijatuhkan 500.000. Nah, memang sapi ini kecil, jadi memang dia bukan sumber income utama karena dia hanya diambil pupuknya saja atau kotorannya saja untuk pelihara cacing. Nah, kemudian kambing ada 10 ekor. 10 ekor dengan kepadatan luas kandang 10, kepadatan 1, total populasi 10. Jadi ada 10 kambing ya. Panen tiap tahun 1 kambing. Ada 10, harga jual 1 juta sehingga dia dapat kambing ketika sudah diperbesar itu ada 10 juta. Nah, dibagi 12, 10 juta dibagi 12 ya. Ketemunya 83333. Ya, kira-kira seperti itu.
Nah, kemudian cacing. Cacing itu total target omset. Jadi target dijual nih, cuman 2 kilo per hari. Ya, ini harga 15.000. Di luaran sana harga sekitar 25 sampai 30.000. Bahkan ada yang 50.000. Kita jual dengan harga 15.000. Target omset per hari saja itu cuma 2 kilo. Ya, ini memang sekali lagi ini hitungan cupu ya, hitungan cupu. Kemudian target omset Azolla 5 kilo per hari, harga per kilo 3.000. Padahal di luaran sana sekitar 7.000. Omset per bulan 450. Kemudian Wolvia omset 5 kilo, harga Wolvia 5 juta. Omset per bulan 5.000, omset per bulan 750.000. Sekali lagi, Wolvia itu di luaran sana harganya sekitar 30 sampai 50.000. Nah, udah kita cupu aja supaya ngitungnya bisa masuk ya. Kalau lebih itu alhamdulillah. Jadi ini hitungan yang pesimis ya, pesimis. Kemudian labu siam, total omset cuma 2 kilo per hari, harga per kilo sekian, omset per bulan sekian. Pepaya, target omset 5 kilo per bulan per hari, harga per kilo 3. Kemudian harga per bulan ya 450. Demikian juga aquaponik ya, aquaponik kita per net pot 750 per bulan. Pupuk target 25 kilo, harga pupuk per kg 1.000. Padahal di luar sana sekitar 3.000, 5.000 ya. Jadi omset per bulan itu 750. Pupuk cair juga demikian, per hari cuman jual 2 liter, harganya 10.000, totalnya 600. Nah, dari ini semua ya kalau ditotalkan di sini ya, totalkan di sini itu totalnya adalah ya ini sebelah kanan ini ya. Total omset per bulan itu 39.023.560. Nah, yang tadi di atas itu adalah rencana pemasukan. Nah, sekarang rencana pengeluaran. Nah, di sini ini sekali lagi ya, kita menghitung sudah full ya, semua unit usahanya sudah bisa dijual, sudah panen ya. Nah, inilah gitu, inilah. Karena memang itu target kita gitu. Jadi kalau sebelum-sebelumnya belum target sekian ya berarti harus dicapai gitu. Nah, itu tujuannya hitungan-hitungan ini. Tenaga kerja 3 orang 2,5 juta, 7.500 pengeluaran. Nah, tenaga kerja ini fleksibel. Kalau Anda ingin masuk kerja, ya berarti nanti 2 orang ya dengan pengeluaran 250 dan Anda sendiri ya dihargai dengan 2.500.000. Kemudian listrik 1 ya, listrik 1 ya. Listrik 1 bulan itu 2 juta. Nah, di sini 2 juta. Ini sudah sangat tinggi ya, sangat tinggi. 2 juta itu untuk ukuran pertanian yang hanya lampu-lampu saja ya. Mungkin ada mesin giling dan lain-lain itu tidak terlalu besar. Ya. Pengalaman sih paling 1 jutaan ya, 1 jutaan, 500 sampai 1 juta. Nah, kemudian ini dedak, gamblong atau pakan. Nah, kita hargai tadi di atas 3.000 ya. Kita di pengeluaran kita catat 4.500 sehingga lebih besar ya. Ini total tonasenya ya 1 ton ya. Hampir 1 ton ya. Ini per bulan ya. Sekali lagi ini per bulan. Ini per bulan. Nanti lo kok sedikit amat pakannya ya kalikan aja gitu. Sekian gitu. Setelah panen gitu kan. Kalau 3 bulan ya berarti kalikan 3. Ada 3 ton gitu ya. Nah, seperti ini. Kemudian lain-lain, infak sedekah sekian, infak per bulan sekian, 50 dibayar per tahun ya. Ini sekitar 50 tuh dilihat dari sini persentasenya. Pengeluaran 17 juta, total profit 21.685.60. Jadi dari hitung-hitungan yang pesimis, yang cupu ya, ini cupu 10 100 ini cupu, 4 ini cupu ya. Nah, seperti itu kira-kira. Jual daging sehari itu 2 kilo cupu ya. Cupu lah gitu. Dan seterusnya pokoknya ini hitungan cupu ya.
ternyata suhu gitu ya. Hitungan cupu ternyata suhu, enggak, maksudnya ternyata kita bisa mencapai 21.680.560 yang itu adalah target, yaitu 20 juta per bulan. Nah, ini terserah Anda apakah ini rasional, apakah ini omon-omon. Ya, tapi nanti kenyataannya susah gini gitu gini. Ya, memang seperti itu. Karena itu di tahapan kita yang di video kita yang tentang bertahap, ya memang mulainya dari 4 juta, 5 juta, bahkan 5 juta itu dimulai dari awalnya juga 1 juta, 2 juta, 3 juta, nanti naik 10 juta. Setelah 5 juta stabil, kemudian belajar lagi, naik menjadi 10 juta. Kira-kira seperti itu. Nah, hasil 21 juta itu tidak 6 bulan, tidak 1 tahun, atau bahkan bisa 2 tahun gitu ya, 2 tahun atau 3 tahun, bahkan 4 tahun, atau bahkan 5 tahun, tergantung kepandaiannya masing-masing. Apakah itu wajar? Wajar sekali. Ya, coba ya jenengan atau siapapun yang ada di sini ya, kerja di kantor perusahaan besar ya. Kantor perusahaan besar, apalah BUMN apa-apa gitu. Kemudian dia masuk fresh graduate. Nah, ini kan kita cupu, sama fresh graduate cupu gitu. Ya. Kemudian tahun pertama tahun pertama mungkin sebulan gaji cuma 5 juta. Cuman 500. Itu wajar. Ya, wajar. Kemudian yang fresh graduate itu mungkin UMR. Sama, kita UMR. Nah, nanti mungkin awalnya memang ini akan kalah dengan pekerja-pekerja itu. Tapi setelah 5 tahun, bahkan ada yang pinter, kalau ada yang pinter 2 tahun, 3 tahun, nah kita standarnya 3 tahun lah. Setahun, setelah setahun, itu yang pinter bisa gitu. Ya, dengan per tahunnya sekian. Nah, ini selanjutnya adalah setelah digambar ya kita tahu pengeluarannya. Ini sudah ada semua perhitungan pengeluaran. Ya, pengeluaran. Nah, sekali lagi, pengeluaran inilah yang nanti akan kita atur. Ya, akan diatur dengan bertahap. Jadi dengan bertahap pengeluaran akan bertahap juga. Ya. Tinggal dari awal misalnya kita profit, kita celengin untuk investasi untuk pembenahan lahan. Jadi pembenahan lahan juga tidak 100% seperti ini, 60 jam, kemudian 15 juta, tidak seperti itu. Ya, tidak seperti itu. Jadi bertahap. Nanti akan ada saya bikin video yang bertahap secara detailnya. Kalau yang kemarin bertahap secara umum. Nah, kira-kira seperti itu. Ini ada kolam pijah dan pendederan, lele, kolam 8x10, gazebo, istirahat ya. Semua lengkap ya, sudah kita hitung di sini. Nah, kemudian budidayanya, ada indukan, ada benih, ada pakan ya. Ada pakan ya, sekian. Dedak. Nah, ini awal-awalnya kalau lele benih itu memang pakannya lele pabrikan. Lele pabrikan ya. Jadi tidak bisa kalau awal-awal itu kita langsung menggunakan pelet alam gitu. Dan benih azola kita beli sekian, DOC beli sekian. Nah, ini pengeluarannya semua. Ya, ada biaya cadangan gitu ya. Nah, summary kerja dan lain-lain. Nah, ini yang penting juga nih. Apabila nanti sudah 1020 kita sudah berhasil stabil 20 juta, bahkan bisa lebih ya, Ya, ini kan lebih 21.680, bahkan bisa lebih. Maka kita mengembangkan berikutnya adalah menggunakan dana investor ya. Dana investor. Karena dengan dana investor ini kita akan lebih cepat untuk mengembangkannya. Tapi kalau Anda tidak mau dengan dana investor, ya udah dari dana kita aja. Dana yang ada aja. Kalau satu sudah settle, buka yang selanjutnya tuh nggak perlu investor. Nah, karena kita sudah tahu jalannya, gimana cara mengawali dan gimana cara bertahapnya gitu ya. Kalau sudah penghasilan 21
juta per bulan, ya tinggal sisihin separohnya, nanti dibuat bertahap di yang berikutnya, kan sudah tahu jalannya gitu. Tapi ini kalau untuk pengembangan yang langsung hektaran, ya hektaran, 10 hektar, 2 hektar, 5 hektar, nah ini. Itu akan kita seperti ini. Nah, ini hasilnya 21 juta per bulan. Ini 12 bulan ya. Kemudian hasil totalnya per tahunnya 260, 166, 724. Ya. Ini tadi 21 bersih loh ya. Ingat ini 21 bersih. Sudah dibersihkan itu. Sebelumnya 39 ya. Ini 21 bersih. Sehingga 21 itu totalnya 260, 166, 724 bersih. Nah, pengembalian modal kita di tahun kedua, atau ini sebenarnya tahun kedua ya, tahun kedua, ini tahun ketiga, ini tahun keempat. Nah, seperti ini. Pengembalian tahun kedua gitu ya. 90 juta. Ke tadi pinjaman kita ini sekitar 180 juta. Ya, 90 juta. Pemilik tanah 10%. Nah, 10% itu per tahunnya 26. Ini untuk tanah 1000 meter persegi sudah kemahalan, artinya sudah lebih-lebih dana sekian. Nanti Anda bisa mungkin cuma setahun untuk 1000 itu untuk di daerah-daerah persawahan itu ya, di Karawang itu sekitar ya paling cuma 5 jutaan per tahun. Nah, saya kurang tahu, tapi angkanya tidak sebesar ini. Tapi nggak apa-apa, kita pasang angka ini ya, karena ini angka yang prosentase, 10%. Operator lapangan, keuntungan kita kasih pembagian kepada mereka ya, semua 3 orang itu, keuntungan kita bagi 5%. Nah, kemudian pemilik modalnya kasih keuntungan 15%. Kemudian Anda sendiri, ini Talbisa, ini sebenarnya sistem ya, ini bisa Anda, bisa siapapun, itu 10%. Yang penting Anda yang menjadi koordinator. Ya, koordinator atau yang menjalankan proyek ini. Itu 10%. Ya. Kemudian zakat 2,5%, infak 2,5%, nilainya sekian. Nah, tahun pertama itu dari pengeluaran ini masih ada saldo 53 juta. Tahun ketiga ya, tahun kedua, maaf ini tahun kedua. Tahun ketiga itu 207 sama ya. Ini ada surplus 57,3 juta. Nah, ini karena di sini pengembalian modal sudah selesai ya. Di sini di tahun keempat tuh tidak ada pengembalian modal. Ya. Sekian, akhirnya ada surplus 140 dan ada total dana yang sisa itu 249,275. Plus Anda masih punya ini ya, pembagian persentase sebesar 78 ya, 78. Nanti masih ada sisa sekian ya. Nah, ini sisa ini terserah, nanti sekitar 300 jutaan ya. Per 3 tahun ya, ini per 3 tahun. Nah, nanti 3 tahun berikutnya Anda sudah bisa mendirikan satu lagi 1020 ya, 1020. Jadi seperti itu ya. Ini silahkan Anda nilai apakah hitungan-hitungan ini adalah hitung-hitungan hanya di atas kertas gitu. Tapi kalau dengan hitungan-hitungan yang jauh dengan hitung-hitungan yang ada di luar sana ya, insya Allah kita gampang mencapainya. Pokoknya yang penting kita belajar, kita terus menuju fokus dengan angka-angka ini. Artinya angka-angka ini harus kita capai, walaupun belum dicapai harus kecapai, karena ini angkanya hitung-hitungan yang rendah ya, angka yang cupu ya, cupu. Nah, awalnya cupu, nanti suhu. Nah, kalau sudah suhu, insya Allah akan menjadi lebih dari semeter 20. Oke, demikian ya. Semoga bermanfaat. Sudah saya jelaskan ya, ini permintaan dari teman-teman. Mana aja pemasukannya, mana angkanya, mana hitungannya gitu ya. Nah, kalau hitungan pengeluaran itu
intinya itu untuk investor ya, investor yang langsung sekali punya uang. Nah, itu untuk hitungan Anda nantinya ke investor ya. Hitungan Anda yang untuk investor. Oke, demikian saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.